Dari record. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fajarwati, NIM 61, mewakili kelompok ahli 4, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai antihistamin dan dekongestan. Next. Yang pertama, kita akan membahas mengenai antihistamin. Jadi, pengertian histamin. Sebelumnya, pengertian histamin itu merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sel-sel di dalam tubuh ketika mengalami reaksi alergi atau infeksi. Namun, jika diproduksi secara berlebihan, histamin bisa menyebabkan masalah dan mengganggu beberapa fungsi tubuh. Nah, untuk pengertian antihistamin merupakan obat yang sering dipakai di bidang dermatologi, terutama untuk kelainan kronik dan rekuren. Antihistamin adalah zat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin terhadap tubuh dengan jalan memblokir reseptor histamin. Antihistamin dan histamin berlomba untuk menempati reseptor yang sama. Next. Indikasi atau kegunaan dari antihistamin yaitu untuk menangani alergi atau gejala pilek dan flu atau penyakit pernapasan lainnya seperti sinusitis dan bronkitis. Antihistamin akan membantu untuk mengurangi atau memblokir histamin sehingga akan menghentikan gejala alergi yang terjadi pada tubuh. Obat ini bekerja dengan cara meredakan berbagai jenis alergi, termasuk alergi musiman, alergi di dalam ruangan, serta makanan, tetapi bukan berarti bisa menghilangkan semua gejalanya. Sebelum mengkonsumsi antihistamin, alangkah baiknya memberitahu dengan jelas kondisi medis kepada dokter seperti riwayat diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan lain-lain. Penggunaan antihistamin perlu menghindari terlebih dahulu konsumsi buah grapefruit atau jusnya karena bisa mempengaruhi kinerja obat gatal ini. Setelah mengkonsumsi obat ini, sebaiknya jangan mengemudi atau melakukan aktivitas yang membutuhkan kewaspadaan sampai tahu pengaruh dari mengkonsumsi obat antihistamin. Next. Nah, ini ada penggolongan obat antihistamin. Jadi, obat antihistamin biasanya itu digolongkan menjadi dua, yaitu generasi pertama sama generasi kedua. Lalu bedanya apa sih antara generasi pertama sama generasi kedua? Kalau antihistamin generasi pertama itu memiliki efek sedatif atau menyebabkan rasa kantuk yang lebih berat dibandingkan obat antihistamin yang termasuk ke golongan generasi kedua. Nah, di sini tuh yang termasuk ke dalam antihistamin generasi pertama ada etanolamin itu trisiklin dan lain-lain. Nah, yang pertama itu etanolamin. Etanolamin ini memiliki efek antikolinergis dan sedatif yang agak kuat. Kemudian spasmoditis sama metil. Nah, obat yang masuk ke dalam golongan ini ada difenhidramin. Difenhidramin ini kegunaannya untuk anti vertigo sama anti Parkinson. Yang kedua itu ada dimenhidrina. Kegunaannya untuk mabuk jalan dan muntah kehamilan. Kemudian ada klorfenoksamin. Kegunaannya untuk anti Parkinson sama karbinoksamin itu untuk high fever. Yang kedua itu golongan etilendiamin, memiliki efek sedatif atau menyebabkan rasa kantuk yang lebih ringan. Obat yang termasuk ke dalam golongan ini itu ada antazolin. Fungsinya itu untuk alergi pada mata dan salesma, serta kombinasi nafazolin. Yang kedua itu ada tripenelamin. Pada bentuk krim itu bisa untuk alergi sengatan serangga. Kemudian clemizole itu bisa untuk antiwasir.
Yang ketiga itu ada profilamin, memiliki antihistamin yang kuat, kemudian feniramin untuk meredakan batuk, klorfeniramin sama untuk meredakan batuk dengan kerja 10 kali dari feniramin. Tripolidin sama untuk meredakan batuk juga, tetapi memiliki lama kerja 24 jam. Yang keempat itu golongan piperazin, memiliki long acting lebih dari 10 jam. Kemudian obat yang termasuk ke dalam golongan ini ada homokloriziklin, oktasomida, hidrosiksin, sama cetirizin. Yang kelima itu golongan fenviazin. Khasiatnya itu untuk neuroleptis seperti hipotensi, potensi bilisi, hipotermia, dan memiliki efek terhadap darah. Obat yang termasuk ke dalam golongan ini yaitu promethazine yang berfungsi pada vertigo dan sedatifum. Next. Kemudian ada oxomemazin yang fungsinya untuk idem, kemudian fonazin itu anti serotonin dan migrain, kemudian isotependil memiliki kerja lebih singkat dari promethazine, sama mequitazin memiliki kerja lebih panjang dari promethazine. Next. Yang keenam itu ada trisiklis, memiliki efek anti serotonin kuat untuk stimulasi nafsu makan. Obat yang termasuk ke dalam golongan ini yaitu spiroheptadin, pernah sebagai obat nafsu makan dan sekarang hanya sebagai antihistamin. Kemudian azatadin memiliki derivat long acting, ciproheptadin, kemudian ada ketotifen, memiliki tanpa efek anti serotonin, stabilisasi mast sel sebagai anti asma. Kemudian loratadin memiliki efek tanpa efek sedatif dan antikolinergis, berfungsi pada mengobati rinitis alergis, konjungtivis alergis, dan urtikaria. Kemudian ada azelatazin untuk antihis, antileukotrientin, antiserotonin, stabilisasi mast sel, sama rinitis alergi. Next. Nah, kemudian ada zat-zat non-sedatif itu terfenadin, azetamizol, sama levobaskatin. Dan yang terakhir itu golongan lain-lainnya ada mebodirolin, dimetiden, sama nakromokilat, sama nedokromil. Next. Mekanisme aksi dari obat antihistamin secara umum yaitu bekerja dengan cara memblokir zat histamin yang diproduksi tubuh. Zat histamin pada dasarnya berfungsi melawan virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Ketika histamin melakukan perlawanan, tubuh akan mengalami peradangan. Tetapi pada orang yang mengalami alergi, kinerja histamin menjadi kacau karena zat kimia ini tidak lagi bisa membedakan objek yang berbahaya dan objek yang tidak berbahaya bagi tubuh, misalnya debu, bulu binatang, maaf guys, saya lanjutin ya. Misalnya debu, bulu binatang, atau makanan. Alhasil, tubuh tetap mengalami peradangan atau reaksi alergi ketika objek tidak berbahaya itu masuk ke dalam tubuh. Next. Nah, ini ada contoh obat dari antihistamin. Ini ada obat antihistamin generasi pertama, yaitu ada brompeniramin. Ini ada obat yang beredar di pasaran, ada ketotifen, chlorpeniramin, promethazine, dipentidinmalate, terus hidroksin, triprolidin, clemastine, karbonik maksinmalate, sama diphenhidramin. Next.
Untuk efek samping, efek samping antihistamin generasi 1 yaitu sakit perut, penglihatan kabur atau ganda, sembelit, mulut kering, mengantuk dan sedasi, sakit kepala, tekanan darah rendah, penebalan lendir di saluran udara, detak jantung yang cepat, sama sulit buang air kecil. Next. Nah, ini contoh obat antihistamin dari generasi kedua. Ada Olapatadine nasal spray dengan merek dagangnya itu apa ini? Alcori, terus loratadine, terus cetirizine, desloratadine, ada azelatin nasal spray, fexofenadine, levocetirizine, terfanadine, sama siroheptadine. Next. Efek samping dari antihistamin generasi kedua yaitu ada sakit perut, umumnya menyebabkan kantuk, batuk, kelelahan, sakit kepala, sama menyebabkan mual. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dekongestan. Next. Dekongestan merupakan obat yang bisa digunakan untuk meredakan kongesti nasal atau hidung tersumbat yang umumnya disebabkan oleh flu, pilek, sinusitis, sama alergi. Dekongestan ini merupakan obat pelega pernapasan dengan kategori yaitu obat resep. Bentuk dari obat dekongestan adalah obat hirup, kapsul, tablet, sirup, dan bubuk. Next. Indikasinya, dekongestan ini kegunaannya tergantung dari produknya. Ada yang dihirup dan ada juga yang diminum. Dekongestan hirup adalah yang paling umum digunakan. Dekongestan bekerja dengan cara meredakan pembengkakan pembuluh darah di dalam hidung yang disebabkan oleh kondisi-kondisi yang disebutkan di atas sehingga saluran napas menjadi terbuka dan napas menjadi lega. Next. Mekanisme aksi dari dekongestan yaitu dengan agonis androgenik atau simpatomimetik. Mekanisme aksinya yaitu dengan menstimulasi dari reseptor alfa androgenik menarik pembuluh darah sehingga menurunkan pembengkakan pembuluh sinus dan edema mukosa. Aksi langsung dekongestan yaitu untuk phenylephrine, oxymetazoline, sama tetrahydrozolin yaitu mengikat reseptor androgenik. Selain itu juga dekongestan bekerja dengan cara meredakan pembengkakan pembuluh darah di dalam hidung yang disebabkan oleh kondisi-kondisi seperti flu, pilek, sinusitis, dan alergi sehingga saluran napas menjadi terbuka dan napas menjadi lega. Next. Ini ada contoh obat yang beredar di pasaran dari oxymetazoline, terus ada pseudohedrin, ethedrin, ipratopium, bromid, sama phenylephrine. Next. Untuk efek samping obat dekongestan secara umum yaitu iritasi pada lapisan hidung, mulut terasa kering, mual, sakit kepala, tremor, merasa gelisah, sulit buang air kecil, khususnya pada pria, sulit tidur, menyebabkan ruam, serta jantung. Sekian presentasi dari kelompok ahli 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nuraida, perwakilan dari kelompok mukolitik, ekspektoran, dan antitusif. Next. Terima kasih. Yang akan kita bahas pada materi ini yaitu pertama ada indikasi, yang kedua mekanisme aksi, yang ketiga contoh obat, dan keempat efek samping obat. Yang pertama adalah mukolitik. Apa itu mukolitik?
Mukolitik merupakan zat obat yang bekerja dengan mekanisme pengenceran sekret saluran nafas dengan cara memecah benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida dari sputum sehingga sputum menjadi cair dan mudah dikeluarkan maupun diabsorpsi oleh tubuh yang pada akhirnya membuat saluran nafas menjadi tidak terhalang oleh karena adanya sputum yang kental. Lalu yang kedua, yaitu indikasi dan mekanisme kandungan obat mukolitik. Yang pertama adalah bromheksin. Indikasi dari bromheksin yaitu obat ini diberikan kepada penderita bronkitis atau kelainan saluran pernafasan. Obat ini juga digunakan di unit gawat darurat secara lokal di bronkus untuk mempermudah pengeluaran dahak pasien. Lalu mekanisme aksinya itu bromheksin bekerja dengan cara menguraikan mukopolisakarida asam sehingga serabut lendir bronkus akan terurai. Ini dilakukan dengan memperbanyak produksi lisosom dan menghasilkan enzim hidrolitik. Yang kedua ada ambroxol dengan indikasi sebagai sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis, khususnya pada eksaserbasi bronkitis kronis dan bronkitis asmatik dan asma bronkial. Ambroxol sedang diteliti tentang kemungkinan manfaatnya pada keratokonjungtivitis Zika dan sebagai perangsang produksi surfaktan pada anak lahir prematur dengan sindrom pernafasan. Dengan mekanisme aksi, ambroxol merupakan suatu metabolit bromheksin yang memiliki mekanisme kerja yang sama dengan bromheksin. Selanjutnya, yang ketiga ada asetilsistein. Dengan indikasi asetilsistein diberikan kepada penderita penyakit bronkopulmonari akut dan kronis, pneumonia, fibrosis kistik, obstruksi mukus, penjagaan saluran pernafasan, dan kondisi lain yang terkait dengan mukus yang pekat sebagai faktor penyulit, menurut Estuningsih 2008. Dengan mekanisme aksi, melalui pemecahan ikatan sulfida, reaksi ini menurunkan viskositas sekret paru dan sputum, serta seterusnya mempermudah penyingkiran sekret tersebut. Efek maksimal terkait dengan pH dan mempunyai aktivitas yang paling besar pada batas basa kira-kira pH 7 hingga 9. Sputum akan menjadi encer dalam waktu 1 menit. Dan efek maksimal akan dicapai dalam waktu 5 hingga 10 menit setelah diberi inhalasi. Semasa trakeotomi, obat ini juga diberikan secara langsung pada trakea. Yang keempat itu ada erdostein dengan indikasi mengencerkan sekret atau lendir pada saluran pernafasan sehingga dapat mempermudah ekspektorasi serta pembasah pada afeksi saluran nafas akut dan kronis. Mekanisme aksinya itu, erdostein berubah menjadi metabolit aktif yang mempunyai gugus SH. Metabolit ini memecah gugus SH dan menyebabkan pengurangan elastisitas dan viskositas mukus sehingga dapat mempermudah ekspektorasi. Next. Yang kelima adalah karbonsistein. Dengan indikasi obat ini diberikan untuk mengobati penyakit pernafasan jangka panjang. Mekanisme aksi, karbonsistein adalah obat yang bekerja dengan mengencerkan lendir atau dahak, sehingga lebih mudah dikeluarkan. Obat ini juga mungkin memberi efek membuat bakteri sulit untuk menyebabkan infeksi pada dada. Yang keenam adalah dornasa alpha. Apa itu dornasa alpha? Dornasa alpha itu mempunyai indikasi dengan obat ini diberikan kepada orang yang mempunyai kistik fibrosis. Obat batuk berdahak ini biasanya harus dengan resep dokter. Obat ini digunakan dengan cara dihirup melalui nebulizer.
Mekanisme aksi, yaitu meningkatkan fungsi paru-paru pada pasien cystic fibrosis berusia di atas 5 tahun dengan indeks setidaknya efisi sebanyak 40% dari normal. Lalu, hal ini dapat digunakan untuk mengobati pasien dengan penyakit paru-paru kronis tertentu, termasuk bronkitis, COPD, pengembangan paru-paru, bawaan, dan pneumonia kronis. Selanjutnya, contoh obat mukolitik, yaitu ada satu bromhexin dengan merek dagang yaitu bromhexin HCl. Mukolitik ini untuk meredakan batuk berdahak dengan efek samping hipersensitivitas, shock dan reaksi anafilaktik, bronkospasme, mual muntah, diare, dan nyeri perut. Lalu yang kedua adalah ambroxol. Ambroxol ini merupakan sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis dengan efek samping penggunaan obat yaitu reaksi intralorer. Setelah pemberian ambroxol pernah dilaporkan tetapi jarang terjadi. Efek samping ringan itu terjadi pada saluran cerna yang telah dilaporkan pada beberapa pasien. Yang ketiga itu ada asetilsistein. Obat ini digunakan untuk terapi hipersekresi mukus kental dan tebal pada saluran nafas. Penggunaan obat ini yaitu menimbulkan reaksi hipersensitif seperti urtikaria dan bronkospasme, tetapi jarang terjadi. Next. Yang keempat adalah erdostein. Erdostein itu digunakan untuk pembasuh pada afeksi saluran nafas akut dan kronis. Efek samping penggunaan obat ini yaitu belum ditemukan efek samping terhadap saluran pencernaan dan efek sistemik. Lalu yang kelima itu ada karbonsistein. Karbonsistein itu digunakan untuk mengurangi viskositas sputum. Efek samping yang dihasilkan oleh obat ini adalah kadang-kadang terjadi iritasi saluran cerna dan ruam. Lalu yang keenam itu ada Dornaste alpha. Dornaste alpha itu mempunyai efek samping perubahan suara, kemerahan mata atau iritasi, ingusan, dan iritasi tenggorokan. Selanjutnya adalah efek samping secara keseluruhan penggunaan obat, yaitu pada pencernaan akan terjadi rasa mual, muntah, diare, rasa penuh di perut, nyeri, dan nyeri di ulu hati. Yang kedua itu reaksi alergi, tetapi jarang terjadi. Yang ketiga adalah sakit kepala. Yang keempat hipersensitivitas. Yang kelima rasa terbakar pada jantung. Yang kedua adalah ekspektoran. Apa itu ekspektoran? Ekspektoran merupakan obat yang digunakan untuk merangsang pengeluaran dahak dari saluran pernafasan atau ekspektorasi dengan cara merangsang selaput lendir lambung dan beberapa saat kemudian akan memicu lendir pada saluran pernafasan untuk keluar dan meningkatkan tingkat kekentalan dan mempermudah pengeluaran dahak. Obat ini merangsang terjadinya batuk agar dapat mengeluarkan dahak. Mekanisme kerja secara umum yaitu ekspektoran merangsang saraf kelenjar bronkial sehingga sekret yang dikeluarkan menjadi lebih banyak. Stimulasi saraf vagal ini bersifat mengiritasi mukosa lambung, stimulasi mukosa lambung, dan beberapa saat kemudian terjadi refleks yang merangsang sekresi kelenjar saluran pernafasan melewati nervus vagus sehingga menurunkan viskositas dan mempermudah pengeluaran dahak. Selanjutnya adalah indikasi dan mekanisme aksi obat ekspektoran. Yang pertama itu ada amonium klorida dengan indikasi sebagai bahan yang digunakan dalam obat batuk. Amonium klorida jarang digunakan sebagai terapi obat tunggal yang berperan sebagai ekspektoran, tetapi lebih sering dalam bentuk campuran dengan ekspektoran lain atau antitusik. Dengan mekanisme,
Amonium klorida bekerja dengan cara mengencerkan dahak yang merupakan efek ekspektoran. Amonium klorida bertanggung jawab atas gangguan paru-paru sampai adanya suatu organ yang menghasilkan lendir dan mempermudah proses pengeluaran lendir ke luar tubuh. Selanjutnya ada gliserin guaiacolat, yaitu dengan indikasi merupakan ekspektoran obat batuk produktif. Dengan mekanisme gliserin guaiacolat bekerja dengan cara meningkatkan volume dan menurunkan vikositas dahak di trakea dan bronchilus, kemudian merangsang pengeluaran dahak menuju faring. Selanjutnya ada amonium klorida dengan merek dagang seperti OBH Molex, Coke N, Ramadlin Atusin, yaitu dengan efek samping adanya asidosis metabolik, EEG abnormal, rasa ngantuk yang berkelanjutan, gejala keracunan amonia. Selanjutnya ada gliserin guaiacolat dengan efek samping pasien menjadi merasakan rasa pusing dan mengantuk, penurunan kadar asam urat dalam darah, nyeri perut. Selanjutnya ada potasium sitrat dengan efek samping peningkatan buang air kecil, kebingungan, gelisah. Lalu ada terpin hidrat dengan efek samping mengantuk, pusing, kehilangan nafsu makan, mual dan muntah. Selanjutnya yang terakhir ada antitusif. Apa itu antitusif? Antitusif merupakan obat yang digunakan untuk mengurangi gejala batuk yang disebabkan oleh berbagai hal, termasuk infeksi virus pada saluran nafas atas. Sebelum antitusif diresepkan, batuk harus dikenali terlebih dahulu penyebabnya. Saat penyebabnya tidak diketahui, antitusif juga dapat berguna untuk batuk yang mengganggu tidur. Penggolongan antitusif yang pertama itu ada antitusif sentral yang berfungsi menekan rangsangan batuk di pusat batuk yang terletak di sumsum, sambungan medula, dan juga bekerja terhadap pusat saraf lebih tinggi di otak dengan efek tranquilizers. Antitusif sentral ini dapat menimbulkan depresi sistem syaraf pusat tambahan bila digunakan bersama depresan sistem syaraf pusat lainnya. Dengan contoh itu ada antitusif opioid, yaitu antitusif yang mempunyai potensi untuk mendatangkan adiksi dan mempunyai potensi untuk disalahgunakan. Contohnya itu ada candu, lalu ada kodein, morfin, hidrokodon, dan normatadon. Lalu yang kedua itu ada antitusif non-opioid, yaitu antitusif yang tidak menimbulkan adiksi dan tidak mempunyai potensi untuk disalahgunakan. Lalu selanjutnya itu ada antitusif parifer. Apa itu antitusif parifer? Yaitu merupakan obat-obatan antitusif yang bekerja secara parifer, bekerja di luar SSP dan menekan batuk dengan cara menurunkan satu atau lebih responsivitas dari saraf sensorik. Contoh obatnya itu adalah benzonat, levodoproid, dan mogistain. Selanjutnya, mekanisme aksi obat antitutif. Dengan indikasi menekan batuk dengan mengurangi iritasi lokal pada reseptor iritan perifer. Yang pertama itu ada dextrometorphan HRB, yaitu aksi sentral pada pusat batuk di medula dengan meningkatkan ambang rangsang refleks batuk. Lalu yang kedua ada kodein, yaitu aksi sentral pada pusat batuk di medula. Yang ketiga ada diphenhydramine, yaitu menghambat pelepasan histamin H1 dan asetilkolin, menghilangkan ingus saat flu. Yang keempat ada noscapin, yaitu pembebasan histamin yang kuat dengan efek bronkokonstriksi dan hipotensi atau selewat pada dosis besar. Yang kelima ada
promethazine, yaitu menekan SSP sehingga meredakan rangsangan batuk akibat sifat sedatif dan kolinerginya yang kuat. Selanjutnya, ada dextromethorphan, yaitu efek samping yang diakibatkan oleh obat ini adalah penekanan aktivitas silia bronkus hanya terjadi pada dosis tinggi. Lalu ada toksisitas rendah sekali apabila dosis berlebihan menimbulkan pusing. Lalu yang kedua itu ada difenhydramine. Dengan efek samping obat, yaitu menyebabkan kantuk, kekeringan mulut dan hidung, kadang-kadang menimbulkan perangsangan susunan saraf pusat. Selanjutnya, yaitu ada kodein. Dengan efek samping, kodein dalam dosis kecil sering digunakan sebagai obat batuk, jarang ditemukan efek samping. Lalu pada dosis tinggi dapat menimbulkan kegelisahan. Lalu pada dosis lebih besar lagi dapat menyebabkan nyeri abdomen atau konstipasi. Lalu depresi pernafasan dapat terlihat pada dosis 60 mg dan depresi yang nyata terdapat pada dosis 120 mg setiap beberapa jam. Selanjutnya, itu ada noscapine dengan efek samping obat yaitu mengakibatkan gangguan saluran cerna. Terlihat sampai 30% dari pasien yang diteliti. Lalu efek depresi pernafasan baru apabila diberikan dosis lebih dari 90 mg. Yang kedua itu ada obat dengan jenis promethazine. Dengan efek sampingnya itu sedasi, gangguan saluran cerna, efek antimuskarinik, lalu dan kelemahan otot. Selanjutnya, sudah selesai. Thank you. Does anyone has any question? Cek, suaraku kedengaran nggak? Kedengeran, Di. Oke. Lanjut aja. Nanda. Ya, saya dari kelompok ahli 6 atas nama Radi, NIM 027. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu yang dinamakan dengan anti-diabetes. Yang pertama itu pengertian. Diabetes itu penyakit metabolik kronik yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah dari waktu ke waktu menyebabkan kerusakan serius pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf. Jadi secara garis besar, diabetes ini adalah suatu penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah dalam tubuh sehingga dapat mengakibatkan tubuh mengalami kerusakan. Next. Yang pertama saya akan membahas tentang sulfonylurea. Sulfonylurea adalah salah satu golongan obat anti-diabetes yang digunakan dalam menangani hipoglikemia pada penyandang diabetes mellitus tipe 2 selama lebih dari 40 tahun. Sulfonylurea digunakan untuk pasien yang tidak kelebihan berat badan atau yang tidak dapat menggunakan metformin. Mekanisme aksinya itu menstimulasi pelepasan insulin yang tersimpan, kemudian menurunkan ambang sekresi insulin, dan meningkatkan sekresi insulin sebagai akibat rangsangan glukosa. Sulfonylurea terikat dengan permukaan reseptor pada membran sel beta dan menghambat ATP sensitif potasium channel sehingga mencegah keluarnya kalium dan terjadilah depolarisasi membran sel. Depolarisasi membuka voltage dependent calcium channel, akibatnya kalsium ekstraseluler masuk ke dalam sel dan akhirnya meningkatkan kalsium sitolik yang merangsang insulin. Next. Contoh obatnya itu yang pertama dapat dilihat di situ dengan merek dagang Gliclazide. Efek sampingnya itu yang pertama kadar gula darah akan menjadi rendah, kemudian kenaikan berat badan, gangguan gastrointestinal, kemudian gangguan fungsi hati, contohnya hepatitis,
kemudian alergi kulit seperti erythema multiforme, kemudian dermatitis, eksofoliat, dan demam. Contoh obatnya itu kayak glipside, kemudian glyxazide dan glibenclamide dapat dilihat di situ. Selanjutnya, obat yang kedua itu biguanida. Indikasinya itu metformin adalah golongan dimetil biguanid, merupakan OHO yang digunakan untuk menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2, terutama untuk pasien dengan berat badan berlebih. Apabila pengaturan diet dan olahraga saja tidak dapat mengendalikan kadar gula darah, metformin dapat digunakan sebagai monoterapi atau dalam kombinasi dengan obat antidiabetik lain atau insulin. Atau dengan insulin. Kemudian selain itu dapat digunakan untuk diabetes yang tidak dapat dikendalikan dengan terapi sulfonylurea. Mekanisme aksinya itu efek samping utama untuk mengurangi produksi glukosa hepatik. Selain itu meningkatkan penggunaan glukosa insulin yang diperantarai oleh jaringan perifer seperti otot dan hati, dan memiliki efek antipolitik bebas sehingga mengurangi ketersediaan substrat untuk gluconeogenesis. Obat ini melindungi dari hipoglikemia, aktivitas enzim AMP yang diaktifasi oleh protein kinase atau AMPK, menjadi mekanisme yang menurunkan serum lipid dan konsentrasi glukosa darah. Hal tersebut kemudian menekan lipogenesis dan menurunkan lemak seluler sintesis asam di hati dan otot, yang pada gilirannya meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi kadar glukosa dalam darah, lalu diekskresi melalui urin. Selanjutnya, efek samping dari contoh obatnya itu metformin. Efek sampingnya itu mual, muntah, gangguan pencernaan, penurunan nafsu makan, nyeri otot, dan kram, sakit perut. Efek jangka panjangnya itu asidosis laktat atau penumpukan asam laktat dan kekurangan vitamin B12, hipoglikemia. Selanjutnya, obat ketiga itu thiazolidinediones. Indikasinya itu disingkat TDC, juga dikenal sebagai glitazones setelah obat protopikal siglitazone. Adalah kelas senyawa, adalah kelas senyawa heterosiklik yang terdiri dari cincin C3NS beranggota 5. Istilah ini biasanya mengacu pada satu keluarga obat yang digunakan dalam pengobatan diabetes mellitus tipe 2 yang diperkenalkan pada akhir tahun 1990-an. Mekanisme kerjanya itu obat ini berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas sel tubuh dalam menggunakan insulin sehingga glukosa dapat digunakan lebih efektif. Selanjutnya, contoh obatnya itu Actos, Avadia, dan Dufi yang memiliki efek samping utamanya dari semua obat ini adalah retensi air. Jadi menyebabkan edema. Umumnya menjadi masalah pada kurang dari 5% individu. Selain itu, dapat mengarah ke dekompensasi gagal jantung yang sebelumnya tidak dikenali. Juga dapat meningkatkan kejadian hepatitis dan potensi gagal hati. Selanjutnya, yang keempat itu inhibitor alfa glukosidase. Indikasinya, inhibitor alfa glukosidase merupakan senyawa yang dapat mencegah digesti karbohidrat kompleks menjadi glukosa, sehingga berpotensi digunakan sebagai obat diabetes, cocok untuk penderita diabetes tipe 2.
Alfa-glukosidase adalah suatu enzim pada usus yang bekerja memecah karbohidrat kompleks menjadi monosakarida, salah satunya glukosa. Senyawa inhibitor alfa-glukosidase dapat dihasilkan oleh mikroba. Sebagai contoh adalah akarbose, suatu inhibitor alfa-glukosidase yang dihasilkan oleh Actinoplanes sp, suatu mikroba yang diisolasi dari daerah di Kenya. Kemudian mekanisme aksinya itu dengan menghambat penguraian sukrosa dan kompleks karbohidrat di usus kecil. Obat ini bekerja secara kompetitif menghambat enzim maltase, isomaltase, sukrase, dan glukomilase di usus kecil. Contoh obat dengan mekanisme penghambat enzim alfa-glukosidase adalah akarbose dan miglitol. Selanjutnya, yang pertama contoh obatnya itu akarbose, dijual dengan merek Procose di Amerika Serikat dan Glucobay, Glucose and Paradase di Eropa dan Amerika Latin. Yang kedua itu miglitol, nama merek dagangnya itu Glisad. Yang ketiga Volgibose. Obat oral ini harus diminum sehabis makan. Jika Anda melewatkan makan, maka Anda juga harus melewatkan pil ini. Jika Anda menambahkan makanan, maka Anda juga perlu menambahkan pil ini. Efek samping dari ketiga obat ini itu gas perut. Jadi kalau kita mengonsumsi obat ini, kita itu akan merasakan kayak begah gitu. Kemudian diare, dan yang terakhir adalah perut kembung. Yang di usus besar, bakteri akan mencerna karbohidrat kompleks sehingga menimbulkan efek samping saluran cerna seperti perut kembung dan diare. Selanjutnya, obat yang kelima adalah inhibitor sodium glucose transporter 2 atau SGLT2. SGLT2 adalah protein pada manusia yang memfasilitasi reabsorpsi glukosa dalam ginjal. Inhibitor SGLT2 mengeblok reabsorpsi glukosa dalam ginjal, meningkatkan ekskresi glukosa dan kadar glukosa darah. Obat di kelas inhibitor SGLT2 termasuk empagliflozin, canagliflozin, dapagliflozin, ipragliflozin. Pada saat ini canagliflozin adalah satu-satunya obat di kelas ini disetujui oleh FDA untuk pengobatan diabetes tipe 2. Mekanisme kerja. Konsep penghambatan reabsorpsi glukosa berkembang dari penemuan penyakit bawaan dan dapat dengan kontrol glukosa ginjal terganggu dan sejumlah glukosa diekskresi ke urin, seperti penyakit mutasi SGLT2. Dan meabsorpsi glukosa GGM akibat mutasi SGLT1. Mekanisme kerja inhibitor SGLT2 memberikan perubahan persepsi terhadap glukosuria. Seperti telah dijelaskan, apabila kapasitas transport SGLT2 dilewati, glukosa mulai diekskresi ke urin. Sejak dulu glukosuria merupakan indikasi kontrol glukosa yang jelek. Namun demikian, karena mekanisme unik inhibitor SGLT2 menghambat reabsorpsi glukosa ginjal pada peningkatan kadar glukosa. Adanya glukosuria mengindikasikan bahwa penghambatan SGLT2 akan mentransfer glukosa dari darah ke urin, secara esensial menarik glukosa dari endotelium dan organ yang rawan terhadap efek bahaya. Selanjutnya, jenis obat golongan SGLT2. Contoh obatnya itu Ivoncana, Fraxiga, Jardiance, Teglatro. Obat-obat ini itu memiliki efek samping ya. Efek sampingnya itu bukti keamanan glukosuria ginjal terhadap fungsi ginjal jangka panjang berasal dari individu dengan glukosuria ginjal familiar. Belum jelas apakah peningkatan konsentrasi glukosa urin akan meningkatkan resiko infeksi saluran kemih.
Studi prospektif melibatkan lebih dari 600 wanita diabetes menunjukkan glukosuria tidak meningkatkan resiko infeksi saluran kemih. Hal ini didukung oleh data klinis fase 1 dan fase 2 bahwa tidak ada perbedaan kejadian infeksi saluran kemih di antara pasien yang mendapat terapi inhibitor. Efek samping potensial lain berhubungan dengan inhibisi non-selektif jalur GLUT di luar ginjal seperti inhibisi non-spesifik SGLT oleh pelorisin mempengaruhi pengambilan glukosa di otak dan menghambat respon aktivitas hipotalamik ventromedial terhadap hiperglikemia. Selanjutnya, sekian yang dapat kelompok 6 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Ya, gimana? Izin bertanya. Pada kelompok anti diabetes tadi ya. Tadi kan mau tanya anti golongan obat yang cocok buat anti diabetes golongan tipe 1 itu apa aja? Halo Renan, maaf suaranya terputus-putus. Sekarang nggak ada suaranya. Udah ada belum? Udah ada. Sudah. Mau tanya ke kelompok anti diabetes ya. Kalau golongan obat yang cocok untuk menangani diabetes golongan tipe 1 itu apa aja ya? Tadi. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Aku Sok, Dian. izin bertanya ke kelompok 6 untuk obat yang mengatasi penyakit diabetes 1 itu bentuk sediaannya apa aja ya? Makasih. Oke, aku juga mau nanya, tapi aku lupa kelompok 4 atau kelompok 5 yang ada generasi 1, 2. Itu kelompok 4 atau kelompok 5 ya? 4. Oke. Aku mau nanya ke kelompok 4, berarti buat yang generasi 1 sama 2 itu bedanya apa? Atau apa dari, ya pokoknya sih intinya bedanya apa gitu. Makasih. Oke. Boleh langsung dijawab aja atau nanti nunggu Radi dulu? Langsung aja, nanti langsung gue jawab. Tadi langsung jawab ya. Untuk yang tanya, nggak tahu siapa tadi yang tanya untuk Anda. oh iya golongan obat untuk diabetes tipe 1. Jadi kita lurusin dulu bahwa diabetes tipe 1 itu karena diabetes yang terjadi karena kerusakan sel beta apa gitu yang menyebabkan pankreas itu rusak gitu. Jadi nggak bisa memproduksi yang namanya insulin. Jadi golongan obat yang tepat untuk diabetes tipe 1 itu yang dapat kami simpulkan itu ada 4. Yang pertama itu insulin.
Jadi orang yang kena diabetes tipe 1 itu seumur hidup harus disuntik insulin. Untuk apa? Karena kan dia tidak bisa memproduksi insulin. Sehingga harus dalam tubuhnya itu harus setiap saat dalam waktu-waktu tertentu harus disuntik insulin. Kemudian yang kedua adalah obat tekanan darah tinggi. Kenapa obat tekanan darah tinggi sih? Karena orang yang memiliki diabetes tipe 1 ini kecenderungan tekanan darahnya tinggi. Jadi apabila dia terus-terusan tidak diberi obat ini, secara otomatis itu dapat mengakibatkan ya pokoknya bahaya lah bagi dia, sehingga untuk menurunkan tekanan darahnya dia dikasih obat tekanan darah tinggi. Selanjutnya dia itu juga diberikan aspirin. Dan yang terakhir dia itu harus juga untuk tipe 1 diberikan obat penurun kolesterol. Karena kita tahu bahwa tingkat kolesterol dalam tubuh itu kan sangat berpengaruh ya. Walaupun kita tahu kolesterol itu sangat penting bagi tubuh, tapi untuk orang dengan penderita diabetes apabila kolesterolnya naik itu akan mempengaruhi kesehatannya. Itu jawaban dari saya. Kemudian saya mau bertanya lagi kepada tadi siapa ya? Lupa pokoknya. Karena saya nggak nyatat pertanyaannya. Itu pertanyaannya apa? Udah. Obat diabetes tipe 1 itu bentuk sediaannya yang umum apa aja gitu. Terus yang paling efektif dalam bentuk sediaan apa? Baik, langsung saya jawab saja ya untuk yang tanya Mbak Dian ya. Jadi untuk obat diabetes tipe 1 itu bentuk sediaannya untuk insulin itu yang pernah saya pelajari itu untuk insulin itu apa ya, sediaannya itu cair apa ya pokoknya. Pokoknya itu seperti cairan kayak gitu, cairan insulin yang disuntikan ke dalam tubuh. Kemudian untuk obat tekanan darah tinggi itu dapat berupa tablet ataupun dapat berupa pil. Untuk aspirin biasanya dalam rupa tablet dan obat penurun kolesterol juga dalam rupa tablet. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika mungkin jawabannya kurang spesifik gitu, karena ini bagi saya pertanyaan yang sangat mengagetkan. Terima kasih. Oke, Baik, makasih, Radi. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, berarti lanjut ke Dian ya. Ya, selanjutnya. Selanjutnya Sampai saya mau akan nanya. Pertanyaan dari Riki, apa bedanya antara generasi pertama sama generasi kedua pada golongan obat antihistamin? Nah, jadi perbedaannya itu dibedakan oleh efek sedatif yang relatif kuat pada sebagian besar obat generasi pertama. Nah, obat generasi pertama juga memiliki lebih besar kemungkinannya menghambat reseptor autonom. Sedangkan pada generasi kedua itu efeknya itu kurang sedatif gitu. Efek kantuk yang diberikan itu lebih kecil, lebih beratan di generasi pertama karena sebagian distribusinya yang lebih sedikit di susunan saraf pusat. Jadi bedanya itu pada efeknya yang dihasilkan gitu. Udah, Dian? Udah. Oke, aku kalau gitu mau nanya. Tolong unmute dong. Tolong unmute, ini laptopku nggak mau digerakin kursornya. Makasih. Nih, aku mau nanya lagi tapi ada yang mau nanya lagi nggak? Kita sisa 5 menit sih, atau nggak usah? Tanya aja lah, biar waktunya full. Kenapa, Don? Iya, tanya aja. Oke, aku mau nanya balik tadi yang generasi 1-2. Generasi 1 kan ibaratnya yang lebih efeknya lebih besar gitu ya daripada yang kedua. Nah, kalau gitu kenapa nggak penyakit apa ya ibaratnya yang untuk alergi kayak gitu langsung pakai generasi 1 aja gitu, atau emang generasi 2
diperuntukkan untuk beberapa alergi yang emang nggak terlalu parah gitu ya, atau gimana? Makasih. Mungkin tadi yang unmute Dian bisa di Yang gitu kalau kan. di unmute nggak bisa aja. Iya, maksudnya. Kalau di mute bisa tapi. Oh, berarti nggak bisa ya? Nah, tuh bisa. Oh iya, saya jawab ya, maaf tadi ada gangguan. Jadi menurut saya itu perbedaan kenapa ada generasi 1 sama generasi 2 itu dikarenakan penemuan obatnya gitu. Kalau menurut saya, tapi belum baca sumber juga. Jadi penemuan obatnya itu lebih pertama kali menemukan yang generasi pertama, terus lambat laun itu menemukan generasi kedua, di mana efek sedatif atau rasa kantuk yang ditimbulkan dari obat itu lebih kecil. Jadi lama-kelamaan menggunakan yang generasi kedua gitu. Tergantung Tergantung sasarannya gitu ya, Dian. Oke, aku udah ngerti kalau gitu. Makasih, Dian. Ini juga udah 3 menit lagi kalau nggak salah, mau 1 jam. Gimana, teman-teman? Iya, mungkin maaf ya tadi terputus. Berarti udah diudahin aja? ya cukup. Oke. Cukupin aja, Ki. Oke. Terus stop ya. Oke.